Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komaroni Sudamawan dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Data Encryption Standard atau DES, mulai dari pengertian maupun sejarahnya. Setelah itu lanjut ke skema global dan skema rincinya, dan terakhir kita akan langsung menuju ke contoh kasus dan studi kasus yang telah saya buat. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke pengertian dan sejarah dari DES. Nah, untuk pengertian di sini, algoritma DES merupakan salah satu algoritma yang termasuk ke dalam algoritma simetris karena menggunakan salah satu buah kunci, baik itu dari segi enkripsi maupun dekripsinya. Selain itu juga, algoritma ini juga termasuk ke dalam algoritma block chipper. Nah, untuk langkah-langkahnya secara umum, pertama plain text sebesar 64 bit akan dienkripsi menjadi ciphertext sebesar 64 bit dengan menggunakan 56 bit kunci internal yang dibangkitkan dari 64 bit kunci eksternal. Nah, untuk setiap blok plain text atau ciphertext akan dienkripsi dalam 16 kali putaran. Nah, setiap putaran itu menggunakan kunci-kunci yang berbeda-beda dari satu putaran ke putaran lainnya. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita langsung ke sejarahnya. Untuk sejarah di sini DES pertama kali dipublikasikan di Federal Register pada tahun 17 Maret 1975. Setelah melalui banyak diskusi, akhirnya digunakan oleh NBS atau National Bureau of Standards pada tahun 15 Januari 1977. Nah, sejak saat itu DES banyak digunakan di dunia penyebaran informasi untuk melindungi data agar tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, selanjutnya mari kita lanjut ke skema global yang dimiliki oleh Data Encryption Standard atau DES. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Di sini pertama, plain text akan dioperasikan dengan permutasi awal atau initial permutation. Selanjutnya, hasil dari IP tersebut akan menuju ke proses enchiffering atau enkripsi sebanyak 16 kali atau 16 kali putaran. Nah, proses enchiffering tersebut hasilnya akan diproses lagi dengan inverse permutasi awal atau inverse IP, yang hasil dari inverse IP tersebut akan menjadi ciphertext yang kita dapat. Nah, untuk skema detailnya adalah sebagai berikut, bisa kita lihat pada gambar. Dan untuk mengerti lebih lanjut mengenai DES, mari kita lanjut ke contoh kasus yang telah saya buat. Pertama, di sini kita bisa lihat plain text-nya yaitu komputer dengan key sebagai dalam hexadesimal sebagai berikut, yaitu 13, 34, 57, 79, 9B, BC, DF, dan F1. Nah, langkah pertamanya yaitu kita ubah plain text dan key tersebut ke bilangan biner dengan hasil sebagai berikut. Bilangan C pada bilangan biner yaitu 01000011. Huruf O pada bilangan biner yaitu 01001111. Sekian hingga semua huruf dan key menjadi bilangan biner. Nah, setelah kita dapat bilangan biner dari plain text, selanjutnya kita lakukan proses permutasi awal dari plain text. Pertama, di sini kita misalkan bilangan bit dari plain text tersebut merupakan angka dari 1 sampai 64. Kita masukkan ke dalam tabel 8x8. Nah, selanjutnya kita lakukan proses permutasi awal dengan tabel pada permutasi awal. 4 baris pertama pada permutasi awal merupakan kolom genap pada plain text awal dengan urutan dari paling bawah ke paling atas. Sebagai contoh di sini, untuk baris pertama merupakan kolom kedua pada baris plain text pada tabel plain text awal. Sini bisa kita lihat 58, 50, 42 dan seterusnya. Sedangkan untuk baris ke-5 sampai baris ke-8 merupakan kolom ganjil pada baris plain text awal. Bisa kita lihat di sini, untuk baris ke-5 merupakan kolom pertama pada plain text awal yaitu 57, 49 dan seterusnya. Selanjutnya, di sini kita aplikasikan langsung ke dalam soalnya hingga didapat hasil sebagai berikut. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu bilangan bit plain text awal ke dalam tabel 8x8.
Kemudian kita lakukan permutasi awal seperti yang saya bilang tadi dengan hasil sebagai berikut. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah kedua. Hasil dari permutasi awal tersebut kita pecah menjadi dua bagian, yaitu L0 dan R0. L0 merupakan 32 bit pertama, sedangkan R0 merupakan 32 bit setelah L0. Nah, kita simpan terlebih dahulu L0 dan L0. Mari kita lanjut ke pembangkitan kunci internal dari kunci eksternal yang telah kita buat tadi. Nah, untuk langkah pertama dari pembangkitan kunci, yaitu pertama kita buat tabel 8x8 dan kita masukkan bilangan biner dari key tersebut ke dalam tabel. Namun di sini kita hanya memerlukan 52 bit dari key tersebut untuk dijadikan kunci internal. Jadi di sini kolom ke-8 atau kolom biru ini akan kita hilangkan atau kita hapus. Caranya yaitu untuk mendapatkan K+, di sini baris pertama pada tabel K+ merupakan kolom pertama pada tabel key. Di sini kita urut dari paling bawah dan kita ambil 7 terbawah dari key tersebut, dari tabel key tersebut, sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Maksudnya untuk baris kedua pada tabel key merupakan kombinasi dari bilangan biner sebelumnya yang tidak dipakai pada kolom pertama dan bilangan biner pada kolom kedua dari paling bawah. Sama seperti pada baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat juga akan sama seperti itu, sehingga didapat hasil 4 baris sebagai berikut. Dan untuk baris kelima, 6, 7 sama seperti proses pada baris pertama, kedua, dan ketiga. Hanya saja di sini kita menggunakan kolom ke-7, ke-5, dan ke-6 pada tabel key, sehingga didapat hasil sebagai berikut. Dan terakhir untuk baris ke-8 pada tabel K+ merupakan kombinasi dari baris pertama, kedua, dan ketiga pada kolom kelima tabel key dan juga baris ke-1, 2, 3, 4 pada kolom keempat tabel key, hingga didapat K+ sebagai berikut. Selanjutnya di sini mari kita lanjut ke proses pemecahan K+ sehingga mendapat C0 dan D0. Nah, C0 ini merupakan 32 bit pertama dari bilangan biner K+, sedangkan D0 merupakan 32 bit setelah bit dari C0. Hingga kita dapat dua bagian berikut, yaitu C0 dan D0. Nah, setelah itu kita akan lakukan proses pergeseran bit dari C0 dan D0 tersebut. Nah, jumlah dari pergeseran bit itu sesuai dengan putarannya. Di sini kita bisa lihat pada tabel pergeseran bit. Untuk putaran pertama, di sini jumlah pergeseran bit adalah 1. Nah, untuk putaran kedua di sini pergeseran bitnya adalah 1. Untuk putaran ketiga di sini proses pergeseran bitnya dengan jumlah 2 dan seterusnya. Di sini setiap pergeseran bit dilakukan ke kiri, sehingga di sini untuk C1 dan D1 dilakukan pergeseran bit sejumlah 1 hingga didapat hasil sebagai berikut. Nah, hasil pergeseran bit dari putaran pertama C0 dan D0. Selanjutnya kita lakukan proses permutasi. Nah, untuk proses permutasi ini tabelnya sudah ditentukan adalah sebagai berikut. Untuk melakukan proses permutasi di sini kita lihat urutan dari tabel tersebut. Yang pertama yaitu 14, maka kita ambil urutan ke-14 dari C1 dari gabungan C1 dan D1. Di sini 14-nya adalah bilangan biner 0 dan kita langsung masukkan ke hasil permutasi bilangan biner pertamanya yaitu 0. Selanjutnya yaitu 17. Di sini bilangan binernya adalah 0. Maka dari itu kita masukkan ke hasil permutasinya adalah 0. Begitu seterusnya sehingga kita mendapatkan 52 bit dari hasil permutasi tersebut. Dan proses pergeseran bit tersebut dan permutasinya kita ulang sebanyak 16 kali sehingga kita mendapatkan
kunci pertama hingga kunci ke-16 untuk nanti proses enchippering yang sebanyak 16 kali tersebut. Nah, berikut adalah skema dari proses enchipperingnya. Yang pertama yaitu di sini setelah kita mendapatkan L0 dan R0 dari hasil IP tersebut, selanjutnya di sini R0 akan dibawa ke proses F. Untuk melihat skema proses F, di sini sudah ada di sebelah kanannya. R0 akan diekspansi menjadi 48 bit yang semulanya memiliki panjang 32 bit dengan proses ekspansi sehingga mendapatkan ER0. Nah, ER0 tersebut akan kita lakukan proses XOR dengan kunci 1. Hasil dari XOR tersebut akan kita lakukan proses yang dinamakan dengan S-box atau substitution box. Dan hasil dari substitution box tersebut akan kita lakukan proses permutation box. Permutasi box tersebut merupakan hasil dari proses F. Nah, hasil dari proses F tersebut kemudian akan kita XOR-kan dengan L0 sehingga mendapat hasil R1. Sedangkan untuk R1 akan bernilai sama dengan R0. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk langkah pertama dari proses enchippering merupakan ekspansi dari R0 dari 32 bit hingga menjadi 48 bit. Nah, untuk tabel ekspansinya adalah sebagai berikut di sini. Pertama kita umpamakan bit dari R0 merupakan angka dari 1 sampai 32. Nah, setelah itu kita lakukan proses ekspansi dari kiri ke kanan. Nah, kolom kiri itu berasal dari kolom terakhir pada tabel ekspansi sebelumnya dengan bilangan bit terakhir berada pada digeser ke bilangan bit pertama. Sedangkan untuk kolom di kanan merupakan kolom pertama pada tabel ekspansi sebelumnya di sini. Namun bilangan bit pertama akan kita geser ke bilangan terakhir hingga didapat sebagai berikut. Nah, tabel ekspansi ini kita langsung aplikasikan ke dalam R0. Di sini merupakan hasil dari ekspansi R0. Berikut adalah hasil R0 atau bisa kita sebut dengan ER0. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari ekspansi R0 atau ER0 tersebut akan kita proses ke kunci pertama dengan melakukan proses XOR. Nah, berikut adalah proses XOR dari tabel dari hasil ekspansi R0 dengan K1. Hingga hasilnya akan kita simpan ke variabel A1 dengan bilangan biner sebagai hasil dari XOR ER0 dengan K1 atau kunci 1 akan kita simpan ke dalam variabel A1 dan kemudian variabel A1 tersebut akan kita lakukan proses substitusi pada substitution box. Di sini pertama kita kelompokkan atau kita bagi biner A1 tersebut menjadi 8 kelompok hingga satu kelompok tersebut terdiri dari 6 bagian bit, 6 bit. Nah, setiap kelompok tersebut akan kita substitusikan pada S-box berbeda, yaitu kelompok pertama yaitu akan kita substitusikan pada S-box 1, kelompok kedua yaitu kita substitusikan pada S-box 2, kelompok ketiga kita substitusikan ke S-box 3 dan seterusnya. Di sini untuk S-box kita bisa lihat dari tabel-tabel berikut. Untuk S-box 1 dan S-box 2 adalah sebagai berikut. Tabel S-box 3 dan S-box 4 adalah sebagai berikut. 5 dan 6 adalah sebagai berikut dan 7 dan 8. Di sini cara untuk mensubstitusikan kelompok-kelompok bit tersebut yaitu pertama kita bisa lihat pada contoh. Untuk S-box 1 kita masukkan ke tabel biner sebagai berikut. Kemudian angka-angka pada S-box 1 tersebut kita ubah ke bilangan biner hingga hasilnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini kita pecah bagian 1 pada variabel A tersebut. Pecahan pertama yaitu terdiri dari
bilangan bit pertama dan bilangan bit terakhir dari bagian tersebut, dan pecahan kedua yaitu terdiri dari bilangan kedua 3, 4 dari biner tersebut. Selanjutnya yaitu pecahan tersebut kita bawa ke dalam kolom atau tabel dari Xbox dengan cara yaitu pecahan pertama bernilai 1, 0 dan pecahan kedua bernilai 0, 0, 1, 1. Kita lihat pada tabel dan kita tentukan perpotongannya. Di sini 1, 0 dan 0, 0, 1 perpotongannya pada bilangan biner 1, 0, 0, 0. Nah, 1, 0, 0 ini kita masukkan ke hasilnya yaitu B1. Nah, begitu pula dengan bagian-bagian selanjutnya, kita pecah menjadi 2 bagian atau 2 pecahan dan kita masukkan ke masing-masing Xbox hingga hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu 1, 0, 0, 0 dan seterusnya. Di sini setelah kita mendapatkan B1, langkah selanjutnya yaitu dinamakan dengan permutation box. Nah, untuk permutation box ini tabelnya sudah ditentukan sebagai berikut. Nah, sama seperti pada permutasi di key, di sini kita urut B1 berdasarkan tabel dari tabel dari permutasi box. Di sini kita bisa lihat 16. Nah, urutan ke-16 pada B1 merupakan bilangan biner 0. Kita langsung masukkan bilangan biner 0 ke tabel pertama pada baris pertama kolom pertama tabel PB1. Terusnya di sini nilai kedua yaitu 7. Nah, kita masukkan bilangan biner ke-7, bilangan bit ke-7 pada B1. Nah, di sini bernilai 0. Maka kita masukkan nilai 0 tersebut ke dalam tabel PB1. Begitu seterusnya hingga mendapat PB1 sebagai berikut. Nah, hasil PB1 tersebut merupakan hasil dari proses F dan pada skema di sini selanjutnya yaitu hasil dari proses F tersebut akan kita XOR-kan dengan L0 dengan hasil sebagai berikut. Nah, hasil dari XOR tersebut akan kita gunakan sebagai R1 dan R1 merupakan bilangan biner yang sama dengan R0. Penciptaan tersebut kita lakukan sebanyak 16 kali hingga mendapat L16 dan R16 adalah sebagai berikut. Nah, hasil dari proses encipering tersebut kita lakukan proses inverse permutasi awal untuk mendapatkan ciphertextnya. Di sini untuk tabelnya bisa kita lihat pada gambar di sini. Sama seperti pada PB, di sini kita urutkan berdasarkan tabel. Untuk urutan ke-40 merupakan bilangan bit 0. Jadi kita taruh pada chipper adalah 0. Selanjutnya untuk 8 merupakan bilangan biner 1. Jadi kita taruh pada chipper adalah 1. Begitu seterusnya hingga kita mendapatkan 64 bit dari ciphertext. Nah, hasil dari ciphertext tersebut merupakan hasil dari enkripsi plaintext komputer dengan key 1334 57 79 9B BC DF F1. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari kasus yang telah saya buat, yaitu dengan plaintext IKM RONIS dan key dalam heksadesimal yaitu 1334 5779 9B BC DF F1. Nah, proses pertama yaitu kita ubah plaintext dan key ke dalam bilangan biner dengan hasil sebagai berikut. Nah, hasil dari bilangan biner plaintext tersebut akan kita lakukan pertama yaitu permutasi awal. Nah, permutasi awal itu bilangan biner plaintext akan kita simpan ke tabel 8x8 sebagai berikut. Nah, setelah itu kita lakukan permutasi awal terhadap plaintext tersebut, bilangan biner plaintext tersebut dengan cara yang pertama yaitu baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat
dari hasil permutasi merupakan kolom genap dari tabel plaintext yang diurut dari bawah. Misalkan di sini baris pertama yaitu 1111 merupakan kolom kedua dari tabel plaintext yang diurut dari bawah yaitu 1111 dan seterusnya. Selanjutnya di sini untuk baris kelima sampai ke-8 merupakan kolom ganjil dari tabel plaintext. Setelah itu kita urut hasil dari permutasi tersebut hingga mendapat hasil sebagai berikut. Setelah itu lanjut kita menuju ke penentuan L0 dan L0. Nah, L0 dan L0 ini merupakan 32 bit hasil pecahan dari hasil permutasi tersebut. L0 merupakan 32 bit pertama dari hasil tersebut. Ini. Dan R0 merupakan 32 bit setelah L0. Selanjutnya di sini kita akan lakukan pembangkitan kunci. Namun di sini saya tidak akan menjelaskannya dikarenakan pembangkitan kuncinya sama seperti contoh kasus sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan proses pembangkitan kunci, di sini proses selanjutnya yaitu proses engineering sebanyak 16 kali dari plaintext yang sudah kita proses tersebut sebelumnya dengan K1 sampai K16. Di sini untuk skemanya sama seperti sebelumnya. Pertama, R0 akan diubah Nah, untuk skemanya di sini sama seperti sebelumnya yaitu R0 akan kita lakukan proses F. Nah, proses F ini kita bisa lihat pada sebelah kanan. Pertama, R0 akan diekspansi dari 32 bit menjadi 48 bit dengan proses ekspansi hingga mendapat ER0. Selanjutnya yaitu kita XOR-kan dengan K1. Nah, setelah itu proses dari hasil dari XOR tersebut akan kita masukkan ke S-box atau substitution box. Nah, setelah kita melakukan proses substitution box, hasilnya akan kita lakukan permutasi pada P-box atau permutation box. Nah, hasil dari permutation box tersebut merupakan hasil dari proses F yang kemudian hasil tersebut akan kita lakukan XOR ke L0 hingga mendapatkan hasil R1. Nah, untuk lebih lanjutnya mari kita lanjut ke proses 1 atau proses ekspansi. Di sini sama seperti sebelumnya kita masukkan bilangan biner R0 ke tabel ekspansi dengan panjang 4x8. Nah, kita lakukan proses ekspansi hingga mendapat hasil sebagai berikut dan kita akan mendapat ER00 dengan mengurutkan hasil ekspansi tersebut. Nah, hasil dari ER0 tersebut akan kita lakukan proses XOR dengan K1. Nah, proses hasil XOR dari proses K1, kunci K1 dengan R0 akan kita simpan pada variabel A1. Nah, variabel A1 ini kemudian akan kita lanjut kita proses ke langkah ketiga yaitu proses substitusi pada S-box atau substitution box. Di sini A1 akan kita pecah menjadi 8 bagian dengan setiap bagian merupakan 66 bit, Nah, setiap bagian tersebut akan kita substitusikan pada masing-masing S-box. Untuk bagian pertama kita substitusikan pada S-box pertama. Untuk bagian kedua akan kita substitusikan pada S-box kedua. Bagian ketiga akan kita substitusikan pada S-box ketiga dan seterusnya. Di sini tabel S-boxnya adalah sebagai berikut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8. Di sini pertama sama seperti contoh kasus sebelumnya, kita ambil bilangan bit pertama dan terakhir dari bagian pertama untuk mendapat hasil dari S-box ini. Kemudian akan kita lakukan penarikan garis dengan bilangan biner kedua 3, 4 hingga mendapat perpotongan pada bilangan biner 0001. Kemudian 0001 ini akan kita taruh pada hasil B1. Selanjutnya sama seperti bagian pertama tersebut, bagian kedua di sini
akan dipermudah dengan angka-angka. Kita ambil bilangan biner 1 dan 0 yang merupakan bilangan biner pertama dan terakhir pada bagian kedua. Nah, bilangan 1 dan 0 ini bernilai 2. Sedangkan untuk bilangan biner kedua 3 dan 4 ini yaitu 1, 0, 0, 0 yang bernilai 8. Kemudian kita tarik dari bilangan 2 dan 8 hingga mendapat bilangan 5, dan kita ubah bilangan 5 tersebut ke dalam biner hingga mendapat hasil 1011 dan kita masukkan ke dalam B1. Proses tersebut kita ulang-ulang sebanyak 8 kali hingga mendapat hasil B1 yaitu sebagai berikut. Nah, setelah mendapat hasil B1 di sini kita lakukan proses terakhir pada proses F, yaitu permutation box pada P box. Nah, selanjutnya B1 tersebut akan kita urutkan berdasarkan tabel P box. Nah, pada tabel P box ini pertama 16, kita ambil bilangan biner ke-16 dari B1 yaitu bernilai 0. Dan kedua yaitu nilai 7, jadi kita ambil urutan ke-7 dari bilangan biner B1 yang bernilai 0. Begitu seterusnya hingga mendapat 32 bit dari bilangan bilangan biner B1. Kemudian kita urutkan berdasarkan tabel sehingga mendapat hasil PB1 atau permutation box 1. Hasil dari permutation box tersebut kemudian akan kita lakukan proses XOR dengan bilangan biner pada L0. Nah, hasil dari XOR dari L0 dan PB1 tersebut akan menjadi R1, sedangkan untuk R1 akan bernilai sama dengan R0. Nah, proses enchippering tersebut kita lakukan sebanyak 16 kali hingga mendapat L16 dan R16 sebagai berikut. Caranya yaitu L16 dan R16 ini akan kita permutasikan lagi pada inverse initial permutation dengan tabel sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat pada tabel, angka pertama pada tabel yaitu 40. Jadi kita mengambil bit ke-40 dari kombinasi L16 dan R16, yaitu bilangan bit 0. Selanjutnya yaitu angka kedua yaitu 8, jadi kita mengambil bilangan bit ke-8 pada kombinasi L16 dan R16, yaitu bilangan bit 0. Begitu seterusnya hingga kita mendapat 64 bit dari chipper, dan hasil dari enkripsi tersebut adalah chipper berikut. Nah, baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Saya tutup dengan sekian dan terima kasih. Bye-bye.